Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi Bu Mita dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 13 kelas program komputer B. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan aplikasi yang kami buat, yaitu aplikasi informasi dan penghitung pajak yang kami namakan VB Tax. Next. Sebelum kami melangkah lebih jauh, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Elva Eukaristia Trisha Lumbantobi, NRP 50062111068. Saya Isa Rahma Putri Marsitat dengan NRP 50062111002. Saya Adinda Puja Puspita dengan NRP 50062111048. Next. Pada presentasi kami kali ini ada 4 poin bahasan, yaitu latar belakang, algoritma dan penjelasan sintaks, demo program, serta kesimpulan. Next. Sebelum menjelaskan sintaks informasi maupun perhitungan pajak, kami ingin menjelaskan hal yang melatar belakangi kelompok kami memilih aplikasi VB Tax sebagai bagian dari final project kami. Pajak merupakan kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang, pribadi, atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. Namun, sampai saat ini dapat dilihat bahwa kepatuhan masyarakat membayar pajak oleh wajib pajak masih rendah. Kepatuhan masyarakat terhadap pajak sangat dipengaruhi oleh kesadaran masyarakatnya. Oleh karena itu, penelitian kelompok kami memiliki tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai kewajiban membayar pajak. Kelompok kami berinisiatif untuk membuat aplikasi informasi dan penghitung pajak dengan harapan dapat memberikan informasi dalam hal perpajakan kepada masyarakat. Dan bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya adalah penjelasan mengenai algoritma dan penjelasan sintaks. Next. Untuk yang pertama adalah algoritma pemrograman. Jadi pada saat kita pertama kali membuka aplikasi ini, kita akan disuguhkan dengan menu login. Apabila pengguna belum mempunyai username dan password, maka bisa melakukan pendaftaran. Jadi di menu login itu akan ada tombol daftar dan akan ada tombol lupa password apabila pengguna lupa dengan passwordnya. Apabila belum mempunyai akun, bisa mendaftarkan diri terlebih dahulu dengan memasukkan username serta password yang akan didaftarkan. Setelah berhasil, pengguna dapat login kembali. Apabila pengguna berhasil login, maka akan langsung diarahkan ke menu utama. Di dalam menu utama itu akan ada tombol untuk lanjut ke menu selanjutnya, dan pada menu selanjutnya terdapat user form yang berisikan tombol-tombol mengenai tombol tentang jenis-jenis pajak yang akan dipilih oleh pengguna, yaitu ada PBB, PPH, PPN, dan seterusnya. Nah, apabila kita mengeklik salah satu tombol tersebut, kita akan disuguhkan dengan user form berisi tombol-tombol tentang informasi dari pajak yang dipilih. Jadi semisal apabila kita memilih PBB, maka akan muncul user form yang ada tombol tentang pengertian, objek pajak, perhitungan PBB, dan seterusnya. Apabila kita mengklik tombol pengertian, maka akan terdapat user form yang memunculkan tentang pengertiannya. Dan apabila kita mengklik perhitungan, maka akan disuguhkan user form yang terdapat text box serta combo box yang bisa digunakan untuk memasukkan angka-angka atau data-data yang diinput untuk melakukan perhitungan pajak yang diinginkan. Oke, yang selanjutnya untuk penjelasan sintaks akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya adalah penjelasan sintaks. Yang pertama ada perintah untuk login. Jadi di sini akan dilakukan pengecekan username yang dimasukkan oleh pengguna. Jika username yang dimasukkan terdapat pada data, maka akan dilakukan pengecekan password yang sesuai dengan username yang dimasukkan. Jika password dan username terdapat pada data, maka akan login berhasil dan
akan menuju ke menu utama. Lalu ada perintah untuk daftar akun baru. Di sini akan dilakukan pengecekan nama. Jika username yang dimasukkan sudah pernah terdaftar, maka akan muncul message box name user sudah terpakai. Jika username yang dimasukkan tidak terdapat pada data, maka akan dilakukan penginputan data ke dalam sheet worksheet dan akan muncul message box user baru berhasil didaftarkan. Selanjutnya ada perintah untuk ganti password akun. Di sini akan dilakukan pengecekan nama sesuai yang diinputkan. Lalu akan mengganti password yang sesuai dengan username yang diinputkan. Dan berikutnya ada perintah untuk menambah pilihan pada combo box dengan data yang ada pada sheet. Lalu di sini akan ditentukan batas akhir terlebih dahulu. Dan selanjutnya akan dilakukan pengecekan terhadap data yang ada pada sheet. Jika isi kolom 2 dan isi kolom baris 2 kolom pertama sama dengan isi baris ketiga kolom pertama, maka akan dimasukkan ke dalam combo box. Jika sama, maka tidak akan dimasukkan ke dalam combo box. Lalu yang berikutnya ada perintah untuk menambah pilihan pada combo box secara manual dengan menggunakan add item. Selanjutnya ada perintah untuk memastikan input hanya berupa angka dan memberi format input. Untuk sintaksnya seperti yang tertampil pada slide. Lalu yang berikutnya ada perintah untuk memastikan text box dan combo box terisi semua dan memunculkan message box jika belum terisi dengan menggunakan if sama dengan empty. Lalu yang berikutnya ada perintah untuk menutup dan memanggil user form yang diinginkan. Seperti yang tertera pada slide. Lalu berikut merupakan contoh perintah untuk menghitung pajak. Penghitungan pajak tergantung dengan rumus yang digunakan masing-masing pajak sesuai dengan peraturan pemerintah. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai demo program aplikasi VBTeX. Untuk yang pertama, setelah kita membuka file Excel-nya, kita dapat mengklik tombol mulai yang ada di sheet VBTeX. Sheet yang diberi nama VBTeX. Setelah klik mulai akan muncul user form untuk login. Jadi user form login ini pengguna dapat memasukkan username serta passwordnya. Sebelum itu, apabila pengguna belum mempunyai akun, pengguna dapat mendaftarkan diri terlebih dahulu di menu daftar, dan apabila lupa dengan passwordnya, dapat mengklik tombol lupa password serta mengganti password yang lama menjadi password baru. Oke, saya akan mencoba langsung untuk login dengan username dan password yang telah didaftarkan. Nah, apabila berhasil login dengan username dan password yang benar, maka akan muncul message box yang bertuliskan Anda berhasil login sebagai username Masita, seperti itu. Nah, apabila kita mengklik OK, maka akan muncul user form yang bertulis user form menu utama, dan apabila kita mengklik untuk melanjutkan ini, kita akan disuguhkan dengan user form yang berisi tombol-tombol yang terbagi berdasarkan jenis-jenis pajak. Nah, ada pajak PBHTB, PPH, PPN, PBB, pajak hotel, pajak restoran. Nah, untuk salah satu contohnya kita mengklik BPHTB. Nah, apabila kita mengklik salah satu tombol tadi, tombol
ini semua itu akan disuguhkan form-form yang berisi tentang informasi. Nah, di form ini tuh akan ada tombol-tombol seperti ini, ada pengertian, penghasilan kena pajak, tarif pajak, hitung, dan lain-lain. Untuk contoh yang lain ada PPN. Nah, di PPN juga terdapat pengertian, tarif pajak, objek pajak, perhitungan, dan lain-lain. Nah, apabila kita coba untuk mengklik tombol pengertian, itu akan langsung muncul informasi tentang pengertian pajak tadi. Jadi dari menu utama, terus ke menu jenis pajak, terus ke PPN, setelah itu mengklik tombol tentang pengertian, nah kita akan disuguhkan user form tentang pengertian PPN. Nah, apabila kita langsung ke contohnya ke menu tarif pajak, ini juga akan disuguhkan tentang tarif pajak. Untuk yang selanjutnya, untuk di aplikasi ini tuh juga terdapat fitur kalkulator atau penghitung untuk menghitung pajak-pajak ini. Nah, contohnya kita akan coba menghitung pajak PBB. Jadi dari menu ini ke menu PBB, terus ke menu hitung PBB. Nah, kita bisa memasukkan angka-angka atau data-data yang dibutuhkan. Contohnya ini ada objek pajak PBB, kita bisa memasukkan objek apa yang dibutuhkan. Misal kita akan memasukkan objek pertambangan dengan luas tanah sebesar 200 meter persegi. Jadi satuannya ini meter persegi. Terus nilai jual tanahnya sebesar 300.000. Terus ini kita masukkan ke angka-angkanya. Nah, setelah berhasil memasukkan semua angka, maka setelah kita mengklik hitung, maka akan langsung muncul user form tentang hasil-hasil dari dari pajak PBB berdasarkan angka-angka yang telah kita masukkan. Jadi di aplikasi ini itu di dalam programnya sudah diprogram untuk menghitung data-data ini berdasarkan aturan penghitungan pajak dari pemerintah. Jadi langsung aja kita klik hitungnya. Langsung akan muncul hasil perhitungan pajak pertambangan dengan luas tanah, nilai jual tanah sekian, dan hasil akhirnya adalah 1.590.000. Apabila kita mengklik kembali, maka akan muncul user form yang sama tadi. Terus semisal apabila ada data yang belum dimasukkan, apabila ada data yang belum dimasukkan, terus kita sudah mengklik hitung, maka program tidak dapat melanjutkan perhitungannya dan akan langsung muncul message box yang berisi luas tanah harus diisi. Berarti luas tanahnya harus diisi seperti itu. Terus apabila ada yang belum diisi lagi, maka juga belum bisa menjalankan perhitungannya dan akan muncul message box yang lain, dan yang ini adalah nilai jual tanah harus diisi seperti itu. Apabila semisal kita sudah memasukkan data-data atau angka-angkanya, tapi kita ingin langsung hapus jadi satu secara otomatis itu, kita bisa langsung mengklik tombol hapus dan pada textbook ini akan terhapus secara langsung. Dan selanjutnya, tombol yang ini itu berfungsi untuk mengembalikan ke menu sebelumnya, dan tombol yang ini itu berfungsi untuk kembali ke menu utama. Seperti ini contohnya. Bila kita mengklik ini, maka akan kembali ke user form sebelumnya. Seperti itu. Untuk contoh yang lain, semisal ada pajak BPHTB, kita bisa melakukan perhitungan dengan cara yang sama. Kita bisa memasukkan data-data yang ada. Nah, untuk aplikasi ini itu, semisal ada data yang diperlukan itu berupa angka, tapi di dalam keyboardnya kita menginputkan huruf. Nah, apabila kita tidak menginputkan angka pada text box, maka itu tidak akan muncul. Misal kita menginputkan huruf pada keyboardnya, itu tidak akan muncul. Jadi seperti cara yang sama untuk menghitung pajak PBB tadi, kita bisa memasukkan data-datanya.
Seperti yang sama dengan judul tadi, setelah kita klik hitung juga akan muncul user form dari hasil perhitungan pajak. Oke, mungkin itu sekian demo program yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa diterima dengan jelas dan apabila terdapat kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Untuk yang selanjutnya saya serahkan kembali ke teman saya. Bagian akhir dari presentasi kami adalah kesimpulan. Adapun kesimpulan yang kami ambil dari pembuatan aplikasi VBTax ini yaitu aplikasi VBTax ini dapat digunakan oleh semua kalangan masyarakat. Mengingat masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, diharapkan dengan adanya aplikasi ini mampu memberikan informasi dalam hal perpajakan serta menambah tingkat kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih banyak atas perhatian Bu Mita dan teman-teman semua. Kami mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.